NDC Peoples, apa kabar hari ini? Senang sekali nih bisa nemenin Anda lagi. Kita mau awali langsung ya dengan firman Tuhan yang luar biasa. Ini dari Ulangan 6 ayat 6-7. Gini bunyinya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wah, ayat ini kayaknya pas banget ya buat pembuka diskusi kita kali ini. Kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah fenomena psikologis yang mungkin sering kita alami tapi nggak sadar. Namanya illusory truth effect atau ya efek ilusi kebenaran. Sumber utama kita dari renungan ilusi kebenaran dan kuasa firman. Nah ini menarik karena mengkontraskan ilusi ini sama kebenaran sejati dari firman Tuhan. Kita coba lihat yuk, kenapa sih pengulangan itu punya kekuatan gede banget? Baik buat bikin ilusi maupun buat nanemin kebenaran. Gimana menurut Anda? Betul-betul, tepat sekali. Jadi fokus kita kali ini ya bantu Anda semua ngenalin gimana sih informasi yang diulang-ulang itu, sadar atau nggak sadar, bisa ngebentuk keyakinan kita. Dan sebaliknya, kenapa perintah buat terus-menerus ngisi diri kita dengan firman Tuhan, kayak di ulangan tadi, itu jadi penting banget di zaman sekarang ini. Zaman informasi deres banget kan? Oke, mari kita bedah ya. Anda pernah nggak sih ngerasa atau nangkap diri sendiri gitu, percaya sesuatu cuma kayaknya udah sering banget dengernya? Mungkin dari obrolan teman, atau berita yang seliwiran di medsos, atau malah bisikan di pikiran kita sendiri. Sering itu, sering. Nah, itu dia intinya illusory truth effect. Renungan ini ngejelasin otak kita tuh cenderung suka yang gampang. Sesuatu yang familiar karena diulang-ulang itu kerasa lebih mudah diproses. Dan seringnya kemudahan itu kita salah artikan jadi tanda kalau info itu benar. Kayak semacam jebakan kognitif gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Jebakan halus. Dan contohnya di catatan ini kerasa deket banget ya sama kita ya. Misalnya nih, anak yang terus-terusan dicap pemalas atau bandel gitu. Lama-lama label itu bisa ngeresap, terus malah jadi beneran bertindak sesuai cap itu. Nggak sadar gitu ya. Betul, itu bahaya latennya. Atau ini di ranah spiritual nih, bisikan negatif yang diulang-ulang terus. Mungkin dari si jahat ya, yang bilang hidup kita nggak berarti lah, atau dosa kita kegedean buat diampuni. Kalau kita biarin itu terus ada di kepala, renungan ini ngingetin kita bisa lupa siapa kita sebenarnya. Lupa kalau kita ini anak Tuhan yang dikasihi, yang udah ditebus. Nah, itu poin krusial banget. Dan yang menarik ya dari pembahasan ini, gimana dunia itu seringkali, entah sengaja atau enggak, pakai mekanisme pengulangan ini. Kebohongan atau nilai-nilai yang nggak bener itu bisa ditanam pelan-pelan lewat repetisi. Lewat lagu mungkin, tren medsos, slogan iklan, sampai akhirnya kerasa biasa aja, diterima gitu aja. Renungan ini negesin, ini bukan teori doang, tapi ya realitas psikologis yang jalan terus di keseharian kita. Jadi ini beneran mekanisme ya? Iya, tapi nah ini kontrasnya yang kuat banget. Waktu yang diulang-ulang dalam hidup kita itu, firman Tuhan, misalnya lewat saat teduh rutin, dengerin khotbah, kumpul di komunitas, itu jadinya lebih dari sekedar efek psikologis loh. Bacaan kita ini menegaskan ada peran aktif Roh Kudus di situ. Jadi pengulangan firman Tuhan itu bukan buat brainwashing ya, tapi jadi sarana buat Roh Kudus numbuhin iman yang asli, keyakinan yang kokoh di hati kita. Jadi ada dimensi ilahinya, bukan cuma proses kognitif biasa. Beda banget. Wah, ini ini menarik banget ya. Jadi kalau dipikir-pikir, kayak ada arena pertarungan pengulangan gitu ya. Di satu sisi, dunia bisa pakai repetisi buat jerat kita dalam ilusi atau kebohongan. Iya, betul. Tapi di sisi lain, Tuhan justru pakai pengulangan kebenaran firman-Nya sebagai alat untuk memerdekakan kita. Ini nih kebenaran yang membebaskan ini yang perlu kita pegang erat-erat terus kita wariskan juga. Kayak pesen di ulangan tadi ya. Nah, itu dia. Nyambung banget kan ke ulangan 6 tadi. Perintah buat ngajarin firman berulang-ulang, pas duduk, jalan, tiduran, bangun, itu tujuannya bukan cuma biar hafal atau kuping jadi biasa dengar. Lebih dalam dari itu. Tujuannya supaya kebenaran itu meresap. Jadi bagian dari cara kita mikir, cara kita bertindak, bener-bener nempel di jiwa gitu. Penulis renungan ini juga ngaitinnya ke fungsi firman kayak di 2 Timotius 3:16, yang bikin kita mampu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran.
Artinya apa? Artinya firman yang udah masuk ke dalam diri itu ngasih kita hikmat buat nyaring informasi. Buat bedain mana yang benar dari sudut pandang Tuhan. Oke, paham. Terus pertanyaannya nih, gimana dong caranya biar kita lebih kebal gitu ya sama ilusi kebenaran yang disodorin dunia ini? Sumber ini ngasih beberapa langkah praktis sih. Kelihatannya simple, tapi kayaknya penting banget. Pertama, disiplin pribadi. Baca dan renungkan Alkitab tiap hari. Kayak bangun database kebenaran gitu ya di dalam diri. Fondasi itu ya. Iya. Terus kedua, ngebiasain diri nyaring informasi apapun yang kita terima. Prinsipnya, balik lagi ke Alkitab. Ketiga, ini juga penting, komunitas dan akuntabilitas. Diskusi sama mentor rohani atau teman seiman, itu bisa bantu kita lihat sisi yang mungkin kita nggak lihat sendiri. Persis, itu penting banget. Jadi intinya, seperti yang ditekankan di renungan ini ya, dunia mungkin nawarin banyak ilusi yang kelihatannya menarik, atau kedengaran bener karena terus diulang. Tapi kebenaran firman Tuhan itu solid, nyata, dan berfungsi kayak jangkar sama perisai buat kita. Jadi, ngisi diri secara konsisten dengan kebenaran inilah senjata kita, biar bisa berdiri teguh, gak gampang keombang-ambing sama angin pengajaran yang aneh-aneh itu. Bener banget. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan pribadi buat Anda di rumah ya, berdasarkan pemikiran dari sumber kita ini. Coba deh, identifikasi gitu. Pesan berulang apa sih? Entah dari lingkungan, media, atau pikiran sendiri? Yang mungkin tanpa sadar udah Anda anggap sebagai kebenaran akhir-akhir ini. Dan coba renungkan lagi, kenapa ya ngisi pikiran dan hati dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari itu jadi benteng yang penting banget? Ini pertanyaan yang kayaknya bagus ya buat kita pikirkan masing-masing. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa mencerahkan dan memberkati Anda ya. Tuhan Yesus memberkati.